Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Segala pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari, mengamalkan serta menyebarkan sunnah beliau. Pada pagi Jumat yang mulia ini, pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja muliakan Allah SWT, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dengan faedah-faedah sejarah Islam, di mana akhir pembahasan kita adalah tentang runtuhnya kekuasaan Khilafah Abbasiyah di Baghdad, dan telah kejelaskan beberapa hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam peristiwa tersebut, di mana kaum muslimin mengalami kerugian yang cukup luar biasa, dan bahkan sebagian penulis sejarah menyebutkan dan belum pernah terjadi di muka bumi kejadian sedahsyat dan sekejam apa yang dialami oleh kaum muslimin dari bangsa Tatar ketika mereka menghancurkan kota Baghdad dengan membumi hanguskan segala yang ada di kota Baghdad, baik dari kekayaan yang bentuk kekayaan intelektual, dari buku-buku perpustakaan ya yang begitu banyak, demikian pula kekayaan dalam bentuk material ya, gedung-gedung dan istana-istana ya, berbagai gedung yang telah dibangun oleh para khalifah untuk pelayanan kaum muslimin, yaitu dari madrasah-madrasah, itu baik beberapa perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga kesehatan. Bahkan para penulis sejarah menyebutkan kota Baghdad banjir darah selama 1 minggu, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab yang mengisahkan ya tentang kejadian tersebut, di mana sungai Tigris mengalir dengan warna hitam selama 1 minggu karena begitu banyaknya buku-buku yang mereka bakar serta yang mereka lemparkan ke dalam sungai Tigris, atau kitab-kitab para ulama yang mereka buang ke dalam sungai Tigris. Bahkan disebutkan oleh sebagian penulis sejarah bahwa kuda mereka menyeberang di atas buku-buku tersebut melewati sungai Tigris. Satu pelajaran yang dapat kita ambil juga dari peristiwa tersebut adalah begitu pengkhianatan dari dua tokoh Syiah Rafidhah. Dan kalau kita lihat sebenarnya yang dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah, jika seandainya di Baghdad, di Basra dan Kufa terjadi dikuasai oleh orang-orang yang bukan muslim, maka beliau menyebutkan pasti di belakangnya ada peranan dari Syiah Rafidhah. Jadi oleh sebab itu, jika kita mencoba melihat bahwa banyak kelemahan-kelemahan ataupun kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin, biasanya terjadi pengkhianatan dari barisan orang-orang yang menyusup ke dalam Islam ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Oleh sebab itu para ulama sangat mewanti berbagai bentuk penyimpangan, berbagai bentuk pemahaman yang menyelisih paham salafus saleh, karena paham-paham menyelisih itu mereka tidak akan mempedulikan apapun risiko yang akan ditimbulkan bagi umat Islam. Apa yang telah terjadi di masa Ma'mun juga, di mana menangnya kekuatan orang Mu'tazilah secara politik, mereka juga melakukan pembunuhan, penyiksaan terhadap sebagian ulama. Dan banyak dalam peristiwa sejarah di mana saat aliran-aliran yang menyimpang ini menguasai politik, mereka melakukan penindasan ya, intimidasi terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula yang terjadi seperti di kekuasaan Ismailiyah ya, Bani Fatimiyah yang ada di Mesir. Demikian pula kerajaan Idrisiyah yang ada di daerah Afrika yang menguasai daerah Tanja atau Aljazair atau Algeria, termasuk Al-Maghrib atau disebut dengan negara-negara Islam bagian Afrika ya, Libya dan seterusnya. Tidak sedikit kerugian-kerugian yang dialami oleh kaum muslimin akibat dari pemahaman menyimpang ini. Oleh sebab itu kita juga melihat agama-agama dual Islam yang ingin menghancurkan Islam, mereka pasti menyokong paham-paham yang menyimpang tersebut dari sisi kekuatan politik maupun ekonomi, dana. Kita bisa melihat bagaimana ketika adanya keputusan-keputusan dari sebuah negara terhadap sebuah aliran yang menyimpang,
datang suara-suara dari negara-negara yang notabene bukan beragama Islam mereka, tetapi mereka seakan-akan peduli dengan nasib dari pelarangan terhadap sebuah paham yang sesat tersebut. Tetapi bila sebalik yang terjadi, kita lihat mereka tidak pernah membongkar bagaimana kekejaman Syiah Rafidah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah semenjak berdirinya dinasti Rafidah di Iran, ya, setelah revolusi Khomeini sampai hari ini. Tidak pernah dibongkar oleh mereka bagaimana hak-hak asasi manusia yang ditindas habis-habisnya oleh orang Syiah Rafidah. Dan kerjasama dari alir-alir sesat dalam melemahkan Islam itu sungguh banyak dalam sejarah Islam. Mungkin ini suatu topik yang layak untuk dibongkar dan dijadikan sebagai tulisan ilmiah, ya. Bukti-bukti bagaimana bahwa efek dari paham yang menyimpang dari ajaran Islam itu sangat membawa keburukan bagi kaum muslimin. Jadi karena itulah para ulama sangat menasihati kaum muslimin untuk menjauhi segala bentuk pemikiran-pemikiran yang bercampur baur dengan paham-paham yang menyimpang tersebut atau paham-paham bid'ah dan seterusnya. Kita lihat sekarang termasuk dari paham yang radikal terorisme yang menggemparkan yang menjadi di banyak tempat seperti yang terjadi ISIS di Irak, ya, dan juga paham-paham lain yang menopang kegiatan-kegiatan mereka. Itu sebenarnya permainan-permainan yang jika kita amati sangat lucu saja. Ketika mereka mengatakan kita harus menupas ISIS dan seterusnya, toh dalam berita-berita dan kenyataan kita mendapatkan sesuatu yang berbeda, di mana adanya klaim-klaim kesalahan dalam pengiriman senjata yang akhirnya mereka kelompok ISIS memiliki senjata-senjata dengan alasan tujuan mengirimkan senjata kepada pasukan resmi Angkatan Irak tapi jatuh di wilayah ISIS dengan alasan salah kirim dan salah atau alasan-alasan yang tidak yang masuk logika lah. Kemudian kalau mereka sebenarnya untuk menghancurkan ISIS dan paham-paham yang ini, ya, sebetulnya sangat mudah, ya, dengan tidak membeli minyak yang dijual oleh pasukan ISIS ini. Dengan sendiri mereka akan kehabisan dana dan selesai sudah perjuangan mereka. Tapi di balik itu kan ada bisnis-bisnis ekonomi yang dimanfaatkan juga. Jadi sebetulnya orang-orang kafir, orang-orang barat sebenarnya ini, ya, mengambil dua keuntungan di sini. Keuntungan dunia, mereka membeli minyak-minyak yang impor yang dijual oleh ISIS, pasukan-pasukan yang telah menguasai wilayah-wilayah Irak dan Syria itu dengan murah, ya. Jadi mereka tak jadikan sebagai simpanan. Dan sebaliknya mereka juga menang dari sisi politik dan hankam keamanan, ya. Jadi wilayah-wilayah Islam dijadikan sebagai tempat praktek untuk menguji senjata-senjata yang mereka buat. Ini kalau kita dalami akan banyak sekali mendapati fakta-fakta yang aneh. Ketika juga di dalam barisan-barisan ISIS itu terdapat ada orang-orang barat, ya, yang kadang-kadang kita jadi bertanya, ya, dalam pasukan mereka juga ada orang-orang yang sengaja memprovokasi. Maka sebetulnya tidak terlepas adanya tangan-tangan yang tersembunyi menggerakkan mereka dari belakang yang mendukung mereka secara tidak tampak secara kasat mata. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Dari itulah wajibnya umat ini dibina akidah mereka di atas akidah yang benar, biar mereka tidak terpengaruh dengan paham-paham yang akan membawa bencana bagi umat Islam sendiri. Baik. Kita akan lanjutkan bagaimana kondisi kaum muslimin setelah runtuhnya kerajaan Khilafah Abbasiyah. Selama 2 tahun, runtuhnya kerajaan Abbasiyah itu 656 Hijriah dari awalnya, kemudian 557, 558, baru kembali berdiri Khilafah Abbasiyah lagi. Ya, nah ini akan kita jelaskan sekarang. Baik. Jadi di sini Ibnu Katsir menceritakan pada tahun 657, ya, yaitu pada hari Senin, ya, di mana kaum muslimin tidak memilih khalifah selama 2 tahun itu. Nah, lalu Ibnu Katsir menyebutkan penguasa-penguasa, sultan-sultan yang berkuasa di setiap wilayah-wilayah Islam, baik di Makkah, Madinah, ya,
Disebutkan di sini nama-namanya oleh Ibnu Katsir. Seperti umpamanya wasahibu Makkah, yaitu Abu Numayyi Ibnu Abi Sa'din Ibni Ali Ibni Qatadah Al-Hasani. Jadi yang menjadi pemimpin wilayah Mekah waktu itu adalah dari keturunan Hasan. Dan juga pamannya wa ammuhu Idris Ibnu Ali syarikuhu. Ya, ini yang menguasai Mekah, menjadi sultan atau penguasa di Mekah. Wasahibul Madinah, yang menjadi penguasa di Madinah atau sultan di Madinah adalah Amir Izzuddin Jamazu Ibnu Syihah Al-Husaini, juga di keturunan dari Ali bin Thalib. Yang di Mekah adalah keturunan Hasan, yang di Madinah adalah keturunan Husain. Kemudian dari Sahibud Diyar Misriyah wa Syamiyah. Nah, adapun wilayah Mesir dan Syam itu yang di bawah kekuasaan Sultan Malik Al-Zahir Ruknuddin Baybars. Nah, yang Baybaris yang panglima perang dari Malik Muzaffar yang Qutus yang telah kita ceritakan sebelumnya. Ya, Malik Muzaffar Qutus yang ini ada panglima perangnya, itu Baybaris. Nah, setelah Qutus meninggal, nah itu yang menjadi raja yang menguasai Mesir adalah Baybaris ini, ya. Al-Bunduk Dariyu namanya. Wasyariku fil Damaskus dan Ba'labak, Wasubaybah dan beberapa daerah lainnya ini, ya, yaitu Amir Alamuddin Sanjarul Al-Halabi yang diberi gelar dengan Bimalakil Mujahid. Nah, wasyariku fi Halab, dan di Halab, ini daerah-daerah Syam ini, Halab, Damaskus, ya. Itu ada amir di sana, yaitu Husamuddin Lajin Jukandar, ya, Al-Azizi. Kemudian beberapa wilayah-wilayah lain disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini. Jadi wilayah-wilayah itu masih di bawah pimpinan kekuasaan kaum muslimin, tetapi mereka tidak ada lagi semacam khalifah yang membawahi mereka semua. Nah, disebut di sini wasahibu Hama, daerah Hama, yaitu Al-Malikul Mansur Ibnu Taqiyuddin Mahmud. Wasahibul Hims, ya, Ashraf Ibn Mansur Ibrahim bin Asad bin Asaduddin An-Nasir. Di Mosul juga ada Malik di sana, raja juga, As-Salih Ismail bin Badar Al-Lu'lu, dan saudaranya Malik Mujahid Sahibu Jazirah Ibn Umar. Kemudian disebutkanlah wilayah-wilayah oleh Ibnu Katsir dalam kondisi ketika ada khalifah, itu dikuasai oleh, masih di bawah pimpinan sultan-sultan atau raja-raja di setiap wilayah tersebut. Nah, kemudian juga wasairul bilad masyriqi, yaitu dari Khurasan, Irak, itu yang dikuasai oleh orang Tatar di bawah kekuasaan Holakokan, ya. Adapun negeri Yaman, kata Ibnu Katsir dalam kondisi itu di tamliku ghairu wahid minal muluk, itu kekuasaan di sana lebih dari berapa kerajaan. Demikian pula biladul Maghrib, tadi yang kita sebutkan, Maroko, Algeria dan Libya dan seterusnya. Wa fi kulli qatrin minha malikun, di setiap wilayah ada raja. Nah, ini kondisi saat itu kaum muslimin saat itu. Nah, wa fi hadis sana, dalam tahun yang 657, ya, 57 Hijriah ini, 59 bukan 57, ya, 659, ya, 659, jadi sudah 2 tahun berarti setelah 3 tahun, ya, hampir 3 tahun, ya, kena 656 jatuhnya, kemudian 557, 558, ini adalah awal tahun 659. Nah, di tahun ini kata Ibnu Katsir, yaitu kembali bangsa Tatar melakukan penyerbuan kepada daerah Halab. Ya, jadi kemudian penduduk kaum muslimin yang ada di sana merasa kecemasan yang luar biasa. Ketika itu pasukan Tatar berhadapan dengan penguasa Halab, yaitu Amir Husamuddin Julkandar, dan juga pemimpin raja dari Hamma, yaitu Al-Mansur, yaitu Ashraf Sahibu Hamis. Dan terjadilah pertempuran di dekat kota Hims, ya, dekat dari makamnya Khalid bin Walid, dan Tatar dengan jumlah pasukan sekitar 6.000 orang dan pasukan muslimin sekitar 1.400 orang. Jadi jauh beda jumlahnya. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, fahazamahumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa Tatar adalah kaum yang ditaklukkan dalam peperangan itu dan terbunuh kebanyakan dari pasukan Tatar, walillahil hamd, kata Ibnu Katsir. Kemudian setelah itu kembali Tatar, setelah dari Hims, dia mundur ke Halab. Nah,
Lalu mereka mengepung kota Halab itu selama 4 bulan. Ya, wadayyaku 'alaiha al-aqwat, sehingga selama 4 bulan penduduknya kesulitan mendapatkan bahan pangan. Kemudian waqatalu min ghuraba halqan katsiran sabran, dan banyak orang-orang yang asing yang datang melewati di sana, ya, itu dibunuh oleh bangsa Tatar tersebut. Kemudian ada pasukan yang menyerang menaklukkan bangsa Tatar di daerah Himis, di kota Himis. Mereka tidak kembali ke Halab, tapi mereka adalah pergi ke daerah Mesir. Maka mereka disambut oleh Sultan Al-Malik Al-Zahir Baybaris. Nah, ini di sana disambut, ya. Kemudian disambut dengan baik oleh Raja Baybaris. Wa baqiya Halab muhasaratan, kota Halab tetap dikepung oleh bangsa Tatar. La nasir laha, tidak ada yang bisa memberikan pasukan membantu mereka untuk dari kepungan tersebut. Baik. Walakin salam Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Ibnu Katsir, Allah menyelamatkan penduduk kota Halab tersebut dari kekejaman bangsa Tatar tersebut. Baik. Kemudian di situ setelah itu dari hari Senin tanggal 7 Safar, kata Ibnu Katsir, yaitu Malikul Zahir Baybaris muncul, ya, memberikan semangat kepada masyarakat. Jadi muncullah dengan berbagai pejabat-pejabat dan para pasukan tentara, dan itu dah hari yang pertama dia mengendarai raja kencananya, kereta kencananya. Kemudian wastamara ba'da dzalika yutabi'u rukuba wal la'iba bil qura. Yani berikutnya beliau ketika keluar selalu menaiki kereta kencananya, ya. Ini di antara kisah yang disebutkan Ibnu Katsir pada tahun 659 Hijriah. Baik. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir juga dalam tahun ini Jahaza Zahir Jaisan. Lalu Raja Mesir tadi, Baybaris Malikul Zahir, mempersiapkan pasukan untuk menyelamatkan Halab dari kepungan Tatar. Dia turut Tatar anha, untuk mengusir bangsa Tatar yang sedang mengepung kota Halab ini. Tak kala sampai pasukan kaum muslimin di Gaza di Palestina, ya. Katabal firnju ila Tatar yunzirunahum. Jadi pasukan salib, ya, memberitahu bangsa Tatar adanya pasukan kaum muslimin yang sedang menuju ke Hims, ke Halab, yang mereka sedang melewati kota Gaza. Maka para halu anha musyri'in. Akhirnya bangsa Tatar tadi meninggalkan kota Halab dengan segera, ya. Kemudian kembali kota Halab dikuasai oleh kaum muslimin. Baik. Kemudian disebutkan sini setelah itu, ya, pada hari Selasa 10 Jumadil Ula, diangkatlah para qadhi oleh Raja Baybaris Malikul Zahir, yaitu Syekh Tajuddin Abdul Wahab bin Ibnu binti Qadhi Al-Azzi, ya. Di sini beliau mulai menata kekuasaannya, ya, mengangkat hakim agung dan seterusnya. Kalau qadhi mungkin hakim agung menurut kita, ya. Wa dzalika ba'da syurut dzakaraha lidh-dhahir syadida pada khalatataha Malikul Zahir wa 'azza al-qada' Badruddin dan Abul Mahasin Yusuf bin Ali As-Sinjari. Jadi ada yang dipecat oleh beliau dari hakim agung dan digantikan oleh yang lainnya. Baik. Lalu siapa menjadi khalifah? Ketika dalam posisi demikian, pada tahun ini itu dibayarnya khilafah lil mustansir billah. Nah, ini al-mustansir billah ini bukan al-mustansir ayah dari al-musta'sim, yang di masa kekuasaan al-musta'sim ini kan runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah atau khilafah Bani Abbasiyah. Yang ayahnya Najib bergelar al-mustansir. Nah, yang berkuasa setelah al-musta'sim yang diangkat menjadi khalifah di Mesir, ya, itu juga namanya al-mustansir, saudara dari ayahnya sendiri. Nah, bagaimana kisahnya bisa dia? Nah, ini yang diceritakan oleh Ibnu Katsir ketika orang Tatar menyerang Baghdad, dia itu bersembunyi dan dapat menyelamatkan diri. Nah, kemudian setelah Baybaris atau Raja Zahir, Malikul Zahir ini menguli kekuasaan di Mesir, dia datang ke Mesir dengan beberapa orang yang pengawalnya.
Nah, ini ceritanya disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini. Jadi di sini Ibnu Katsir menyebutkan yaitu penjelasan tentang baiat dengan sebagai khalifah itu al-mustansir billah. Kunyanya Abul Qasim Ahmad ibn anak Amirul Mukminin adz-dzahir bi amrillah. Jadi anak Amirul Mukminin adz-dzahir billah, yaitu kakek dari Al-Musta'sim, ayah dari Al-Mustansir juga. Jadi dia dua orang saudara ini gelar kebesarannya setelah menjadi khalifah sama gitu. Padahal dia saudara. Dan dia berkuasa setelah anak saudaranya Al-Mustansir. Al-Mustansir yang ini maksudnya. Mustansir 2 lah kalau kita sebut ya. Al-Mustansir 2. Ya. Nah, jadi beliau ini anak khalifah, yaitu anak Amirul Mukminin adz-dzahir bi amrillah. Jadi ayahnya ya khalifah, gelarnya ada adz-dzahir bi amrillah. Itu anak dari An-Nasir lidinillah. Anak yaitu Abil Abbas Ahmad bin Abbas wa Amul Mu'tasim. Dia adalah paman dari Al-Musta'sim yang khalifah yang terakhir dari Bani Abbasiyah di Baghdad. Nah, wa kana mu'taqalan bi Baghdad thumma utliqah. Jadi waktu penyerangan itu dia di dalam tahanan. Kemudian dilepaskan. Fakana ma'a jamaatil Arab bil Iraq. Dia bergabung dengan orang-orang pedalaman di Irak. Ya. Jadi dia bersembunyilah, lari ke daerah pedalaman, ya, tinggal bersama orang-orang Badui lah bahasa kitanya. Summa qasada zahir hatta balaghu mulkuhu. Ya, kemudian dia pergi ke Mesir mendengar ya Malikul Zahir berkuasa di Mesir. Faqadima Misra suhbata jama'atin min umara al-Arab 10. Jadi dia ditemani oleh sekitar puluhan dari pasukan atau pengawalnya ya, orang-orang yang menemaninya dari bangsa Badawi menuju Mesir. Nah, di antaranya adalah yang masuk di sini adalah Amir Nasruddin Muhanna. Nah, dia masuk ke Qahirah pada tanggal 8 Rajab. Masuk ke Qahirah menemui Malikul Zahir Baibaris itu. Kemudian disambut oleh Sultan ini Baibaris ini dan bersama Perdana Menterinya berserta Hakim Agungna, Qadi Tajuddin, wasyuhud, dan banyak sekali orang-orang yang menyambut masyarakat ya, demikian juga para pejabat-pejabat wal muadzinun ya, para muadzin fatalaqahu, mereka menyambut kedatangannya. Wa kana yauman masyhuda, kata Ibnu Katsir itu suatu hari yang menjadi kenangan, hari yang sangat meriah lah, hari yang sangat meriah. Munculnya itu ketika di baiatnya Al-Mustansir billah ini. Jadi Al-Mustansir 2 ya. Dan juga ikut menyambutnya ahlu Taurah ya, wa khari ahlu Taurah bi Tauratihim. Jadi juga orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ya, dan beliau masuk melalui pintu Babun Nasr fi ubhatin azimatin. Jadi kalau dulu kota-kota itu kan dipagar, maka pintu-pintunya ada namanya. Maka dia masuk melalui pintu itu namanya pintu Nasr. Nah, Ibnu Katsir mengatakan walillahil hamdu wal minnah. Falamma kana yaumul itsnain, 13 Rajab, pada tanggal 13 Rajab, hari Senin. Jadi duduklah Sultan Khalifah. Sultan adalah raja yang di Mesir tadi, dan Khalifah ini biiwanin biqalati jabal. Jadi di istana, di benteng ya, Qa'atul Jabal namanya. Nah, Perdana Menteri dan para hakim wal qadi wal umara, para pimpinan-pimpinan ya, ala tabaqatihim, sesuai dengan tingkatan kedudukan mereka. Wa itsban nasabul khalifah. Nah, ketika itu dibacakanlah garis keturunan khalifah ini. Benar nggak dia keturunan Abbasiyah? Dibacakan oleh qadi. Ini untuk meyakinkan kepada masyarakat. Jangan sampai ada yang ngaku-ngaku dia keturunan Abbasiyah kemudian ingin jadi khalifah. Bukan begitu maksudnya. Jadi dibacakan dulu setelah hadir semua para perangkat-perangkat negara, kerajaan. Nah, lalu qadi membacakan tentang nasab khalifah yang mau dibaiat ini. Yaitu qadi yang membacakan itu adalah namanya Usbita nasbul khalifah al-madhkur alal hakim Tajuddin Abdul Wahab bintil Aiz. Nah, ini yang tadi qadi yang membacakan nasab khalifah ini. Namanya adalah, yaitu disebut di sini, dibacakan wal khalifah akhul mustansir. Dia adalah khalifah, saudara dari Mustansir, ayah dari Musta'sim ini, ya, Bani Mustansiriyah. Kita pernah menjelaskan di masa kekuasaan Al-Mustansir dia membuat sebuah
universitas yang lengkap dengan rumah sakitnya, dengan storannya, segala macam perangkatnya, dinamakan namanya Sekolah Al-Mustansiriyah. Jadi kompleks ya, pendidikan yang besar di masa Al-Mustansir ini. Yang pernah kita ceritakan, beliau dengan biaya pribadi beliau membangun, menyediakan guru, ustadz, perpustakaan, segala lengkap semuanya. Nah, disebut dengan Sekolah Mustansiriyah. Jadi, kemudian wa amul Mu'tasim, dia adalah paman Mu'tasim, ya, yang khalifah yang terakhir dari Khulafa Bani Abbasiyah. Buya ambil khilafah di Mesir. Dia dibaiat di Mesir, ya, karena dia datang ke Mesir, dibaiat di Mesir. Jadi, bai'ul Malikul Zahir wal Qadi, dibaiat oleh para pejabat kerajaan di situ, ya, masuk rajanya Malikul Zahir Baybaris dan qadi, wazir, para menteri dan para umara, ya. Kemudian warakiba fi dastil khilafah bidiyar Misra wal umara baina yadayhi. Jadi naikkan di atas kedudukan singgasana khalifah, ya, yang dihadiri oleh para pejabat-pejabat penting dan juga masyarakat umum, ya. Kemudian di di bawah diresmikan di kota Qahira. Wa kana yauman masyhudan, juga menjadi hari yang penuh kenangan, hari yang sangat berkesan, ya, yaitu pada tanggal 13 Rajab pada tahun ini, yaitu tahun 659 Hijriah. Wa hadzal khalifah wa tsamin wa thalathun. Nah, ini adalah khalifah yang ke-38 dari rangkaian yang pernah menjadi khalifah dari keturunan Bani Abbasiyah. Jadi Al-Musta'sim itu adalah khalifah yang ke-37, sedangkan Al-Mustansir II ini, yaitu pamannya dari Al-Musta'sim, ya, itu adalah khalifah yang ke-38. Nah, jarak antaranya dan Abbas, ya, Abbas paman, kan keturunan Abbas, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, jadi Bani Hashim, itu sekitar 24 kakek, gitulah, 24 kakek, ya. Wa kana awalan membaya'ahu, yang pertama sekali membayarnya adalah Qadi Tajuddin, ya, Qadi Tajuddin ini yang pertama membayarnya. Indama thabata indahu nasabuhu, setelah dia memastikan kebenaran garis keturunannya, ya, kebenaran garis keturunannya setelah dipastikan. Nah, kemudian summa sultan, kemudian dibaiat oleh sultan, ya, hakim agung, kemudian raja, yaitu Baybaris tadi, kemudian Syekh Izzuddin Abdus Salam. Ini masyhur ya, dari ulama Syafi'iyah yang pernah memberikan fatwa ketika Malikul Qutus mau melakukan perlawanan terhadap bangsa Tatar di Ainun Jalut, yang tanah kita kisahkan sebelumnya, di mana ketika itu Izzuddin Abdus Salam memberikan fatwa menjelaskan bolehnya negara meminta sumbangan kepada masyarakat jika memang kas negara tidak mencukupi untuk biaya perang. Nah, ini sudah kita kisahkan sebelumnya. Nah, termasuk yang baiknya adalah itu ulama besar dari ulama Syafi'iyah masa itu, Izzuddin bin Abdus Salam, dan para umara dan para pejabat-pejabat negara lainnya, negara, ya, atau pejabat kekuasaan lainnya. Walillahil hamdu wa minna, kata Ibnu Katsir. Wa khutiba lahu ala manabir, lalu di dalam khutbah itu doa, ya, disebut namanya dia, ya. Udhuru ismu ala sikkati, kemudian namanya juga ditulis di dalam lembaran mata uang, ya. Wa kana mansubul khilafah syaghiran mundu thalasa sinin wa nisf. Nah, kata Ibnu Katsir menyebutkan di sini yaitu kedudukan kekhalifahan kosong selama 3,5 tahun, ya. Di sini sebutkan yaitu semenjak runtuhnya Abbasiyah sampai diangkat lagi kepada bulan Rajab ini, yaitu 13 Rajab tadi, ya, pasnya. Nah, diangkat lagi khalifah dari Bani Abbasiyah kembali di Mesir, yaitu saudara dari Al-Mustansir, paman dari Al-Musta'sim. Nah, kata Ibnu Katsir, yang di mana jabatan khalifah ini kosong selama 3,5 tahun. Karena Al-Musta'sim dibunuh pada awal tahun, yaitu 656 Hijriah. Dan dibaiat Al-Mustansir II ini pada hari Senin 13 Rajab pada tahun ini, yaitu tahun 659 Hijriah. Lalu disebutkan tentang ciri fisik beliau adalah kana asmar, ya, asmar itu kalau bahasa kita yang saumatang, ya. Wasiman, siman itu adalah orang yang ganteng, gitu, ya. Syadidal quwa, jadi kekar, ya, memiliki postur tubuh yang gagah, beranilah. Aliyal himmah, mempunyai semangat yang tinggi orangnya, gitu. Lau syaja'atun wa iqdamun, sifatnya juga dia
Itu tadi kita sebutkan pemberani, ya. Wa qallaqabuhu bil mustansir kama kana akhuhu. Kata Ibnu Katsir, dia dibeli gelar kebesaran kekhalifahan juga sama dengan gelar saudaranya, al-mustansir, kata Ibnu Katsir. Kama kana akhu banil madrasah, yang membangun sekolah di Baghdad. Wa hadza amrun lam yusbaq ilaihi, kata Ibnu Katsir. Ini peristiwa belum pernah terjadi, yaitu gelar khalifah mirip dan juga sesama saudara sendiri, ya. Anak khalifatain, bahwa dua orang khalifah, ya, bersaudara, dua orang khalifah bersaudara, kemudian masing-masing keduanya sama gelar kebesarannya, atau apa namanya, gelar kebesarannya. Dan kemudian setelah itu Katsir menyebutkan khalifah-khalifah yang berkuasa itu merupakan bersaudara, ya, seperti di sini sebutkan wa qad wali khilafa akhawani kahadaini, ya, seperti dua orang ini, yaitu antara Mustansir 1 dan 2 ini juga pernah yang menjadi khalifah itu dua orang saudara yang tentu bergantian, maksudnya di sini seperti As-Saffah. As-Saffah kemudian setelah dia mangkat digantikan oleh saudaranya Al-Mansur. Itu As-Saffah dan Mansur anak dari itu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, cucu dari Abdullah bin Abbas, ya, itu Muhammad bin Ali bin Abbas. Jadi cucu dari Abdullah bin Abbas. Ya, itu cucunya itu Al-Mansur dan As-Saffah. Kemudian juga yang dua orang juga bersaudara berkuasa menjadi khalifah ada Al-Hadi wa Rashid. Itu dua orang anak dari Al-Mahdi bin Mansur, ya. Kemudian Al-Wasiq wal Mutawakkil. Ini juga Al-Wasiq Mutawakkil, dua orang saudara yang bergantian juga menjadi khalifah, anak dari Al-Mu'tasim. Anak Al-Mu'tasim, ya. Anak dari Harun Ar-Rasyid, cucu dari Harun Ar-Rasyid. Kemudian yang menjadi khalifah juga, ya, dua orang saudara, dua orang saudara, yaitu Al-Mustarsyid wal Muktafi. Itu dua ini adalah anak dari Mustadhir. Anak dari Mustadhir, kedua-duanya juga menjadi khalifah. Adapun tiga orang saudara yang mereka yang menjadi khalifah disebutkan sini oleh Ibnu Katsir, yaitu Al-Amin wal Ma'mun wal Mu'tasim. Anak dari Harun Ar-Rasyid. Jadi anak Harun Ar-Rasyid ada tiga orang menjadi khalifah secara bergantian. Yang pertama Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim. Kemudian juga yang tiga orang juga bersaudara menjadi khalifah, yaitu Al-Mustansir dan Al-Mu'tazzu wal Mu'tamid, anak dari Al-Mutawakkil. Ketiganya anak Mutawakkil. Ada 4 saudara yang mereka menjadi khalifah semua, itu hanya ada pada khilafah Bani Umayyah, yaitu anak dari Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini memang luar biasa, ya. Abdul Malik bin Marwan itu anaknya menjadi khalifah, itu Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik, dan Isyam bin Abdul Malik. Nah, ini Ibnu Katsir sedikit memberikan informasi, ya, gambaran penguasa-penguasa yang di mana ada yang dua orang saudara, kedua menjadi khalifah, yang berdua bersaudara, atau yang bertiga, atau yang berempat. Kemudian setelah itu waqad waliya hadzal khilafa ba'da akhihi al-Musta'sim ibn al-Mustasir ibnu akhihi. Jadi al-Mustansir billah, Al-Mustansir 2 ini menjabat sebagai khalifah setelah anak saudaranya, yaitu yang bergelar Al-Musta'sim ibn al-Mustansir. Wa la yakun hadza qablahu illa fi khilafatil Muktafi. Dan tidak pernah terjadi paman menjadi khalifah setelah anak saudaranya, kecuali pada masa Al-Muktafi bil Mustadhir. Sesungguhnya dia menjadi khalifah setelah anak saudaranya Ar-Rasyid bil Mustarsyid, ya, bil Mustadhir. Wallahu a'lam, kata Ibnu Katsir. Di mana lama khilafahnya sangat singkat. Wa kana muddat khilafati ila an fuqida. Jadi hilang dia. Jadi nanti kisahnya dia ketika dia sudah kembali ke Baghdad, itu kembali dalam perjalanan, ya, menuju Baghdad itu, karena setelah dari Mesir dia diberi perbekalan berbagai pasukan pengawal, ya, angkatan perang, dikirim bersamanya oleh Malikul Zahir, yaitu Raja Mesir tadi, bersama Khalifah. Nanti mereka lewat di Damaskus, kemudian terus ke Baghdad. Dalam berapa hari saya Baghdad, atau dalam perjalanan ke sana, terjadi penyerbuan dari Tatar. Nah, dia ini hilang. Dan misalnya ada yang mengatakan dia terbunuh, ada yang mengatakan dia hilang. Nah, masanya sangat singkat menjadi khalifah, yaitu hanya 5 asyhurin wa 20 yawman. Yaitu, kata Ibnu Katsir, sampai dia hilang, itu lamanya 5 bulan 20 hari menjadi khalifah.
5 bulan 20 hari. Nah, setelah itu Ibnu Katsir juga menjelaskan khalifah-khalifah yang masa kedudukannya sangat singkat. Nah, kalau ini hanya berkuasa 6 bulan 20 hari kata Ibnu Katsir. Wa kana aqsar muddatan min jami' khulafa Bani Abbasiyah. Dia adalah khalifah yang paling terpendek masa kekuasaannya dari semua para khalifah Bani Abbasiyah. Dia adalah khalifah yang paling terpendek masa kekuasaannya dari semua pejabat kekhalifahan di Bani Abbasiyah. Itu hanya 5 bulan 20 hari. Taib. Adapun Bani Umayyah. Nah, ini Katsir mengisahkan. Adapun di Bani Umayyah, yaitu muda yang terpendek itu adalah yaitu muda khilafah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah 40 yauman. Jadi kata adapun dari kalangan para khulafa Bani Umayyah, masa khalifah yang pendek itu adalah yaitu masa Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Jadi Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, namanya sama dengan kakeknya Muawiyah. Itu selama 40 hari cuman, ya. Kemudian ada lagi Ibrahim bin Walid. Ibrahim bin Walid itu hanya berkuasa selama 70 hari. Saudaranya Yazid bin Walid itu 5 bulan. Nah, wa kana muddatu khilafatil Hasan. Nah, adapun Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ya, setelah ayahnya cuman 7 asyurin wa 11 yauman, yaitu selama 7 bulan 11 hari. Lama khilafah Hasan bin Ali. Wa kana adapun masa khilafah Marwan bin Hakam itu 9 bulan 10 hari. Ini dirancang oleh Ibnu Katsir, dijelaskan Ibnu Katsir di sini. Orang-orang yang masa jabatannya tidak sampai 1 tahun gitulah. Wa qad kana fi khulafa Bani Abbas man lam yakmil sana. Nah, kalau yang dari karangan khulafa Bani Abbasiyah yang tidak sampai 1 tahun, di antara Al-Mustansir bin Mutawakkil. Anak dia Mutawakkil yaitu hanya 6 bulan. Dan kemudian Al-Muhtadi bin Wasid itu hanya 11 bulan dan berapa hari kata Ibnu Katsir. Baik. Wa qad unzila al-khalifatul mustansir hada bi qal'atil jabal fi burjin huwa wa hashamuhu wa khadamuhu. Dia tinggal di istana namanya benteng bukit, ya, bi qal'atil jabal. Dia bersama semua keluarganya dan para pengawalnya, ya, dan para pembantunya. Kemudian pada tanggal 17 Rajab, tadi kan 13, ini 17 Rajab, beliau menaiki kendaraan khalifah, ya. Kemudian beliau datang ke masjid, ya, di tempat beliau tinggal, itu di qal'ah, di istana benteng tersebut. Beliau menaiki mimbar dan berkhutbah, khutbah Jumat, ya. Dan di situ beliau menjelaskan tentang kemuliaan Bani Abbasiyah. Kemudian beliau istaftaha faqara sadar, kemudian beliau membacakan, menjelaskan awal surat dari surah Al-An'am. Kemudian beliau bersolat kepada Nabi, kemudian taradhu anis sahabat, mengucapkan doa keridhaan untuk para sahabat. Kemudian beliau mendoakan untuk Sultan Zahir yang di Mesir tadi. Kemudian beliau turun dan menjadi imam salat Jumat. Fastahnu dzalika minhu. Semua orang menyenangi hal demikian darinya. Wa kana waqtan hasanan wa yawman masyhudan. Kata Ibnu Katsir, itu adalah waktu yang sangat baik dan menjadi hari kenangan yang sangat mulia. Baik. Kemudian tauliyatul khalifati al-mustansib billah al-malik al-zahir as-sultana. Nah, di sini juga khalifah setelah diangkat, sekarang dia mengangkat sultan di Mesir, itu sultan yang tadi menyambutnya, Malikul Zahir ini. Pada hari Senin tanggal 4 dari Sya'ban, ya, khalifah dan sultan beserta para menteri dan qadhi dan para umaroknya, para pejabatnya, wa alul hali wal aqdi, para, kalau di kita mungkin pejabat legislatifnya, ya, legislatif, yaitu hadir kepada suatu tenda yang besar, ini di perkumpulan di sana. Kemudian di daerah Qahirah, ya, di kota Qahirah. Kemudian fa'albasal khalifah sultan biyadi khil'atan sauda. Diangkat menjadi sultan resmi, dipasang kepadanya jas, kemuliaan sebagai seorang sultan di Mesir. Kemudian juga dipasangkan taukon selendang di lehernya. Kemudian juga diberikan gelang di kakinya itu, ya. Wahuma min dzahab, terbuat dari emas. Nah, kemudian sekretaris daripada raja ini naik ke mimbar
mengumumkan demikian, ya, faqara alaihi taqlid sultan, dibacakan SK pengangkatannya, ya. Wa huwa min insya'ihi wa bi khatihi nafsi, itu ditulis dengan langsung dengan tangannya sendiri, gitu. Kemudian sultan naik kendaraan kebesaran dari sebagai raja Mesir, ya. Kemudian dia tetap memakai baju kebesaran yang telah dipakaikan oleh khalifah tadi, ya. Kemudian diikuti para menteri, ya, dan para umara. Mereka menyalami masyarakat yang berhadir di jalan-jalan, ya. Kemudian fasyaqal Qahirah, jadi Syaqal Qahirah ini melewati jalan-jalan besar dengan menyalami para masyarakat. Waqad zuinat lahu, ya, di mana Qahirah istilahnya dibuat dihiasi lah. Wa kana yawman masyhudan yaksur lisan an wasfihi. Kata Ibnu Katsir juga menjelaskan ini, tentu menukil dari Ibnu Athir kadang-kadang, ya, beliau ini. Hari itu juga merupakan hari yang sangat mulia, sangat yang meriah, begitu, hari yang sangat meriah, yang tidak bisa diungkapkan dengan lisan, kata Ibnu Katsir. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Qutbuddin, ya, tentang pengangkatan ini, ya, dengan secara panjang lebar, kata Ibnu Katsir, yaitu Syekh Qutbuddin, ya, yang menjelaskan tentang peristiwa pengangkatan raja di Mesir saat itu. Baik. Kemudian setelah itu, ya, setelah itu sultan Mesir tadi yang telah diangkat oleh khalifah tadi mempersiapkan segala kebutuhan khalifah untuk kembali ke Baghdad. Nah, maka disusunlah para tabalahu jundan hailatan, disiapkan pasukan yang besar, wa qama lahu min kulli ma yanbaghi lil muluk, dan mempersiapkan apa yang harus disediakan sebagai seorang raja, seorang khalifah, ya, minal hasyam, pelayan-pelayan, ya, baik yang bagian keamanan, yang bagian kerumah tanggaan, dan seterusnya, ya, dan semuanya dilengkapi, ya. Semua sara sultan subatahu qasidina Dimashq mahrusa. Nah, kemudian ditemani oleh Sultan Mesir sampai ke Damaskus. Nah, sebab keluarnya sultan ke Syam ini adalah ada namanya Al-Burli, karena dia itu berusaha merebut kota Damaskus ini. Wa kana qad istahwadha ala Halab, yang dia Burli ini satu penguasa yang telah menguasai kota Halab. Maka Sultan Zahiri mengirim Amir Alamuddin Sanjar Halabi alladzi kana qad taghlaba ala Dimashq, ya, petugas atau pejabat atau raja yang ada di Damaskus dikirim ke Halab untuk menghadapi Burli ini, ya. Fataradahu anil Halab, lalu diusir dari kota Halab. Kemudian dikuasai daerah tersebut oleh Sultan Alamuddin di sini, ya. Wa qam biha naiban sultan, dia sebagai wakil dari Sultan Amalikul Zahir. Kemudian semalam yang zalil Burli hatta ista'adahu. Kemudian tidak berapa waktu kemudian Al-Burli tadi dapat menguasai kembali daerah Halab tersebut. Nah, wa akhrajahu minha hariban istaula 'alaiha kama kan. Ya. Kemudian Sultan Amir Alamuddin ini diusir oleh Burli ini dari Halab, dan dia dapat kembali menguasai. Pastanaba Zahir ala Misr Izzuddin. Kemudian di waktu Malikul Zahir pergi ke Damaskus menemani khalifah dalam perjalanannya, itu di Mesir ditugaskan sebagai pejabat sementara, ya, itu adalah Izzuddin Aidamur Al-Hilali, ya, Al-Hilli. Kemudian waja'ala tabim mulaka ila Wazir Bahauddin, jadi pelaksana tugas harian yaitu Wazir Bahauddin Ibni Hinna. Kemudian dia membawa anaknya Fakhruddin bin Hinna Wazir Suhbah, ya, waris Suhbah. Nah. Kemudian setelah itu, ya, waja'ala tadabir asakir wujus ila Amir Baruddin. Nah, di sini masuk Ibnu Katsir menjelaskan pejabat-pejabat yang diangkat, baik yang bagian mungkin keamanan, menteri keamanan kalau kita, ya, kemudian Kapolri siapa, kemudian Panglima ABRI siapa, kemudian diangkat oleh Sultan tadi, ya. Kemudian kemudian Sultan ini menemani khalifah ke Damaskus pada hari Senin sampai di Damaskus tanggal 7 Zulqa'dah, dan juga disambut oleh masyarakat di sana. Wa kana yauman masyhudan, hari yang sangat meriah juga. Kemudian keduanya salat Jumat di Damaskus, di masjid yang terkenal, ya, Jami' Damaskus.
Kemudian khalifah masuk melalui pintu, yaitu namanya pintu Barid. Kemudian sultan masuk melalui pintu Az-Ziyadah. Wa kana yauman masyhudan, kata Ibnu Katsir, dan ini merupakan hari yang penuh kenangan juga saat itu. Kemudian summa jahaza sultan khalifah ashabahu aulad sahil Mausil. Nah, kemudian setelah dari Damaskus, sultan mempersiapkan berbagai kebutuhan khalifah untuk melanjutkan perjalanannya. Ya. Dan bahkan tentara-tentara semuanya, ya, wa man istaqalla ama'ahu minal jaysh, dan beberapa pejabat pasukan bersama dia, alladhi yurduna an ma lam yuqdir la min adh-dhahab ain alf dinar, yaitu diberi bekal untuk kembali ke Baghdad khalifah ini oleh sultan, yaitu lam yuqadirullah, yang tidak bisa mengetahui berapa banyaknya kecuali Allah, yaitu di antara emas, yaitu sekitar 1.000.000 dinar. Jadi kontan emas itu nilainya sekitar alf dinar, 1.000.000 dinar. Kemudian wa atlaqalahu wa zadahu. Jadi kaya, kekuasaan Islam satu kaya juga, ya, luar biasa. Maka kemudian diberi perbekalan, ya, dan ditambah lagi fajazahullahu khairan, kata Ibnu Katsir. Allah membalasi kebaikannya. Kemudian setelah itu penguasa Hims, kota Hims, Malikul Ashraf, menemui khalifah, kemudian juga diangkat, berikan baju kebesaran, diangkat. Kemudian juga pejabat atau penguasa di Hama, Al-Mansur, juga datang menemui khalifah, ya, dan diangkat juga secara resmi, ya. Artinya ini mereka datang membaiat, mengakui bahwa mereka di bawah khalifah itu. Jadi setiap wilayah itu datang menemui khalifah Al-Mustansir di Damaskus bersama Sultan Baybaris atau Sultan Zahir ini. Maka mereka daerah-daerah sekitar mendatangi untuk menunjukkan bahwa mereka, kesetiaan mereka tentang kekuasaan khalifah, ya, bahwa mereka di bawah khalifah. Walaupun mereka secara otonomi mengatur secara politik daerah masing-masing, keamanan juga demikian, ya. Namun mereka secara tingkat tertinggi mereka adalah tunduk kepada khalifah yang telah diresmikan pengangkatannya di Mesir atau di Kairo. Baik. Kemudian summa jahaza jaisan suhbat al-amir Alauddin al-Bundukdari ila Halab li muharabatil Burli. Nah, Kang Burli tadi yang kembali menguasai Halab itu dikirim pasukan untuk menguasainya. Nah, karena dia sana al-mutaghalib 'alaiha al-mufsid fiha. Dia di mana dia melakukan kudeta dan melakukan hal-hal yang merusak di sana. Waqad aqama Burli bi Halab khalifatan akhir laqabu hakim. Nah, Burli ini juga mengangkat khalifah yang diberi juga hakim namanya, gelarnya hakim. Falam istahza bihi al-Mustansir sara ma'u ila Irak. Tetapi tatkala khalifah melewati Halab, itu hakim yang raja yang diangkat sebagai khalifah oleh Al-Burli tadi ikut bersama khalifah dan dia menyatakan kesetiaannya pada khalifah. Ya, berangkat bersama. Wa tafaqa 'alal maslahah. Jadi mereka berdamai lah istilahnya, ya. Keduanya berdamai dan hakim ini menyatakan dia adalah di bawah khalifah. Wa infadul hakim Mustansir. Jadi hakim menyerahkan kekuasaan khalifahnya secara dia tidak artinya dia mengundurkan diri lah, atau dia bukan diri sebagai khalifah yang diangkat oleh Burli tadi. Kemudian tetap Al-Mustansir sebagai khalifah tertinggi. Likauni akbar minhu, karena dia juga lebih besar dan juga lebih diakui secara nasab juga, gitu ya. Kemudian keduanya keluar, ya. Walakin kharja alaihima fi akhir sana ta'ifatu min Tatar. Jadi ketika mereka sampai di Baghdad di akhir tahun 659 Hijriah ini, yaitu bangsa Tatar datang menyerbu. Maka fafaraku syamlahuma, memencar-mencarkan, membuat kacau berantakannya hubungan kedua mereka, dan Tatar kembali membunuh waqatul khalqan mimman kana ma'huma, membunuh semua orang-orang bersama keduanya dalam perjalanan menuju Baghdad ini, ya, di Baghdad itu. Kemudian menuju Irak, ya. Nah, ya. Kemudian u'udimal Mustansir. Nah, Mustansir hilang. Di sini kejadian ini hilang dia. Kemana dia? Waharabal hakim. Adapun hakim tadi yang tadi di Halab yang diangkat sebagai khalifah oleh Al-Burli, itu pun lari bersama Al-A'rab, bersama orang-orang pedalaman, orang Badui lah. Nah, ini musibah lain. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Ibnu Katsir. Waqad kana Mustansir qatal buldan katsira. Jadi Mustansir dalam perjalanannya dari Mesir, Damaskus ke Irak, itu ke Baghdad, itu telah membuka banyak kembali daerah-daerah Islam itu tunduk kepada khalifah. Jadi masuk kepada wilayah Islam semua kembali. Yang di awalnya
dikuasai oleh Tatar, bangsa Tatar, ya. Kemudian ya, walakin kharaja kaminun min Tatar. Yani di sini ada pasukan yaitu yang tersembunyi, ya. Kamin ini adalah pasukan pengintai dari bangsa Tatar, ya. Harabal urban wal akrad alladziina kanu al mustansir. Jadi sebetulnya banyak pasukan bersama mustansir, tapi mereka lari, ya. Dari akrad inilah suku Kurdi, ya. Wasabata wa fi ta'ifin memakan ma'ahu min Turk. Yang bersamanya adalah pasukan dari bangsa Turki, ya. Wa qutila katsir minhum, ini banyak yang terbunuh pasukan tentaranya, ya. Wa fuqida huwa min bain, dan adapun mustansir hilang. Tidak ditemukan sebagai terbunuh, tanda hilang dia. Adapun hakim yang tadi mustansir khalifah juga yang telah menyerahkan kuasaannya kepada mustansir, itu lari bersama orang-orang Badawi tadi kita sebutkan. Wa huwa alladhi asbah Husain. Hadha huwa alladhi asbah Husain bin Ali fi taghawlihi fi ardil Iraq ma katri junudihi. Kata Ibnu Katsir, ini seperti kejadiannya ketika Husain ditinggalkan oleh pasukannya saat Husain berada dalam korbannya waktu Karbala. Dia kan punya pasukannya banyak. Waktu Husain dipanggil oleh orang-orang Syiah di Kufah, itu orang Kufah itu jumlahnya banyak sekali. Namun ketika ada pasukan yang ketika itu menyerang Husain, mereka para lali, tidak tidak membela Husain gitu. Bahkan disebutkan oleh para ulama sejarah, seandainya mereka istilahnya buang air kecil saja mungkin bisa kebanjiran tuh pasukan yang mengejar Husain itu, maksudnya tidak berapa orang sebetulnya gitu, puluhan atau puluhannya. Sedangkan yang bersama Husain masyarakat orang-orang Kufah Syiah ini sebetulnya jumlahnya besar, ya, ratusan ribu lah gitu. Tapi mereka tidak ikut membela, justru mereka menyelamatkan diri masing-masing. Ini peristiwa yang dialami oleh Mustansir II ini. Nah, itu kata Ibnu Katsir. Nah, wa kana aula li hada ay yastaqirra fi biladil Islam. Nah, kata Ibnu Katsir ini, kesalahan di sini sedikit dilihat Ibnu Katsir adalah kenapa dia tidak tinggal saja di Mesir dulu atau di Damaskus dulu, kenapa harus datang ke Irak? Yang Irak masih belum stabil kondisi keamanan dan bahkan di bawah cengkeraman bangsa Tatar. Hatta tamahadal umur wa tasfwal ahwal, kata Ibnu Katsir, sampai kondisi membaik, ya, bisa dikendalikan. Walakin qadarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi itu sudah takdir Allah, kata Ibnu Katsir, apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Nah, ini kisah, ya, akhir dari kekuasaan Al-Mustansir. Hanya berkuasa sangat singkat sekali, ya, berapa bulan kata Ibnu Katsir, ya, dengan masa yang sangat singkat sekali. Nah, itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini, ya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Itu kembali berdirinya kekuasaan Islam setelah Al-Mustansir. Nanti Al-Mustansir II ini akan ceritakan tentang Al-Hakim yang tadi. Al-Hakim yang tadi diangkat sebagai khalifah, itu nanti berkuasa kembali dia, dan itu melanjutkan kekuasaan Bani Abbasiyah. InsyaAllah kita akan bahas insyaAllah pada tahun 660 Hijriyah. Ya, wallahu a'lam bishawab, karena waktu yang batas kita untuk pembahasan materi kita cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukron jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini. Pembahasan mengenai biografi dari Al-Mustansir Billah, faedah-faedah sejarah Islam yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp. Pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Ustaz, ada hamba Allah yang berada di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya, bagaimana keadaan kerajaan semenjak setelah tumbangnya Khilafah Abbasiyah? Apakah mendapat perlawanan dari bangsa Tatar seperti kerajaan yang di Damaskus dan di Mesir? Dan mohon Ustaz, referensi apa saja atau referensi dari manakah yang bisa kita pelajari untuk mempelajari faedah-faedah sejarah Islam ini yang sudah diterjemahkan? Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana kondisi? Sebelumnya kita sudah jelaskan ketika setelah ditaklukkannya Baghdad, kemudian negara Islam berada dalam keadaan cengkeraman dari banyak wilayah dari bangsa Tatar, tetapi kembali kaum muslimin dalam pelajaran yang terakhir, kalau salah pekan yang lalu, perjalanan lalu, itu kita ceritakan tentang perang Ainun Jalut, yaitu yang dipimpin oleh Qutus.
ya dengan panglimanya Baybaris. Ya, ketika bangsa Tatar menyerbu Syam, kemudian Kutus yang berkuasa di Mesir, yang menjadi raja di Mesir, itu mempersiapkan pasukan yang cukup besar, dan itu yang tadi kita ceritakan di mana Kutus bermusyawarah dengan para ulama-ulama, para umara semuanya untuk mempersiapkan menghadapi bangsa Tatar ini. Nah, makanya Al-Izz bin Abdul Salam, Izzuddin bin Abdul Salam memberikan fatwa dibolehkannya mengambil, dan beliau memberikan syarat tidak ada lagi kemewahan kecuali semua tentara juga menyumbangkan harta mereka, pejabat negara juga demikian. Nah, akhirnya dengan pasukan dengan segala persiapan, alhamdulillah Allah tolong mereka untuk menaklukkan bangsa Tatar di perang Ainun Jalut. Nah, itu sudah selalu kita jelaskan. Nah, kemudian di setiap wilayah-wilayah itu masih tetap penguasa-penguasa Islam ada, seperti tadi yang kita jelaskan di awal pelajaran kita, di Damaskus Sipulan, di Khurasan Sipulan, pokoknya di Halab Sipulan, ya, kemudian di Hims Sipulan, ya, di Palestina Sipulan, dan di wilayah di Madinah ada, di kota Makkah juga ada gitu. Tetapi mereka tidak memiliki artinya pengaruh luas untuk keluar wilayah mereka. Artinya masing-masing lebih mementingkan kondisi wilayah masing-masing, karena mereka saat itu kondisi tidak ada khalifah, ya. Kemudian mereka hanya politik mereka ataupun upaya mereka dengan keterbatasan tentu tidak seperti sekarang, ya, alat transportasi dan informasi tidak selancar sekarang. Maka kita kalau membayangkan sejarah di sana itu sebetulnya mereka adalah orang-orang yang hebat, itu bagaimana mereka dapat mempersatukan kaum muslimin, bisa memenangkan perlawanan dengan bangsa Tatar yang pasukannya luar biasa banyaknya gitu kan. Nah, itu kondisinya. Nah, tadi itu yang saat setelah Baghdad lemah, secara umum setelah Baghdad itu jatuh, itu kekuasaan berkisar kaum muslimin berada di antara Damaskus dan Mesir. Nah, antara Damaskus ke Mesir. Di Mesir inilah yang benteng terakhir kaum muslimin. Subhanallah, ini terdapat juga kebenaran sebuah hadis, ya. Benteng terakhir kaum muslimin itu di Syam memang, ya, ataupun di akhir zaman kelak gitu. Nah, nanti akan, ya, bangsa Tatar ini akan selalu ada. Setelah dia kalah, mereka kembali lagi ke Baghdad, mereka juga kembali ke wilayah-wilayah yang masih di bawah kekuasaan mereka begitu ketika mereka kalah. Tetapi mereka tetap ada. Ketika tadi khalifah sudah diangkat baru, khalifah baru yang ini prode yang kita sebutkan, prode yang kedua lah ini, ya, setelah 37 khalifah memerintah sebelumnya, akhir Mu'tasim di Baghdad, diangkat khalifah, ini khalifah yang diangkat di Mesir ini. Kemudian beliau pengen kembali lagi ke Baghdad. Namun dalam perjalanan atau belum sampai ke kota Baghdad, beliau telah diserbu oleh Tatar, dan itu yang terakhir dari kehidupan khalifah yang prode kedua dari Bani Abbasiyah ini, yaitu Al-Mustansir II. Adapun buku yang diterjemahkan, wallahu alam, kalau untuk sejarah secara bahasa yang diterjemahkan kami belum menemukan yang menyebutkan faedah-faedah. Tetapi yang ada adalah sejarah begitu saja, dan perlu juga untuk dikoreksi sebenarnya, karena kadang-kadang ada hal-hal yang tidak valid di dalam penyampaiannya. Tapi sampai hari ini, ya, kalau dalam berbahasa yang diterjemahkan bahasa Indonesia, mohon maaf saya belum bisa memberikan informasi, ya. Karena kalau saya mengambil dari berbagai sumber dalam bahasa Arab, terutama Bidayah punya Ibnu Katsir, dan juga sebelumnya tentu dari kitab-kitab lain seperti kitab Ibnu Athir, dan juga Tarikh Tabari sebelumnya. Setelah masa-masa mereka wafat, Ibnu Athir kan sudah wafat. Ibnu Athir kalau nggak salah wafatnya 660 ini. Jadi makanya tarikh Ibnu Athir itu hanya sampai 600 berapa ya? 628. Beliau wafat 630 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah begitu. Jadi itu yang dapat saya jelaskan. Ya, moga-moga bahasan-bahasan yang kita bahas ini ada di antara ikhwan-ikhwan yang mencoba memindahkan dalam bentuk tulisan. Nanti kita coba untuk koreksi dan kita sempurnakan, atau apa yang perlu kita koreksi. Ya, di sebagian mahasiswa sudah saya tugaskan untuk memindahkan dari materi ceramah ke dalam bentuk tulisan, ya. Tapi butuh koreksi waktu untuk dijabarkan dan untuk disusun sebagai bentuk tulisan. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan, tapi ini menyangkut sejarah ketika zaman sahabat,
Mudah-mudahan bisa diambil faedahnya. Ya Ustaz, bagaimanakah kronologi yang sebenarnya atau sejarah yang sebenarnya mengapa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada kemasa khalifahan Umar bin Khattab dicopot eh, dari panglima perangnya? Karena banyak syubhat mengenai dicopotnya beliau dari berbagai sumber yang ada. Mohon penjelasannya. Baik, ini sudah kita bahas sebetulnya. Khalid bin Walid pun tidak merasa keberatan waktu itu. Dan para sahabat yang lain pun tidak ada yang merasa keberatan. Jadi kita yang terakhir ngapain kita baper gitu kan? Akhirnya juga para sahabat yang di sana yang mereka menyaksikan kejadian. Di antaranya adalah Khalid bin Walid ini mulai dielu-elukan. Ya, karena setiap perang dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan melalui dia. Nah, itu di antara hikmah yang disebutkan para ulama. Jadi makanya kita mencari sumber buku-buku yang kita ambil faedah, hati-hati jangan harus tahu siapa penulisnya dan bagaimana penjelasannya. Yang utama kita harus lihat kepada ulama-ulama penulis sejarah itu yang berakidah yang lurus. Itu yang penting dulu. Nah, Ibnu Katsir dan para ulama-ulama lain menjelaskan tentang pencopotan Khalid bin Walid itu yang pertama alasannya adalah Khalid bin Walid ini karena sudah masanya juga sudah lama ya. Artinya perlu ada modernisasi, ada apalah regenerasi. Kemudian Khalid bin Walid sendiri kemudian sudah melalui usia yang sudah mulai senja. Ya, kan capek juga dia, memberikan ketenangan kepada dia juga. Sambil dia membagi juga pengalamannya dengan para sahabat-sahabat yang lain atau para tabi'in yang menjadi dalam pasukan beliau. Nah, kemudian di antaranya para ulama menyebutkan adalah karena Khalid bin Walid ini yaitu sudah mulai dielu-elukan, ada yang gulu dengan dia. Ada yang gulu, makanya Umar bin Khattab ya memecat beliau. Itu di antara alasan disebutkan para ulama. Dan hikmah-hikmah lain banyak disebutkan para ulama, di antaranya seperti hal tadi. Khalid bin Walid sudah mulai kemampuan dia itu sudah mulai turun, tidak mungkin naik terus. Ya, sebagai seorang makhluk, sudah hebat terus tidak mungkin. Umar bin Khattab kita tahu ya, dia bukan sahabat-sahabat yang gimana, dan ketahui keutamanya adalah punya firasat yang sangat tinggi kan. Bahkan Rasulullah SAW, seandainya aku tidak diutus, kata Rasulullah SAW, mungkin Umar bin Khattab akan diutus oleh Allah SWT. Bahkan firasatnya Umar itu banyak sekali tepat dengan apa yang ya diputuskan secara agama. Nah, itu banyak sekali. Nah, dan juga Rasulullah SAW menyebutkan, sungguhnya pada umat yang lalu banyak mereka yang memiliki muhaddatsun, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang diberi firasat yang tepat oleh Allah SWT. Wa in kana fi ummati fa Umar. Jika terdapat di kalangan umatku adalah Umar. Jadi Umar bin Khattab itu di dalam memutuskan suatu perkara-perkara, alhamdulillah ini taufik dari Allah sebetulnya tentunya. Pertama, Khalid bin Walid ini kan sudah lama, semenjak mulai dari semacam Islam bersama Rasulullah SAW, dia masuk dalam berbagai pertempuran, berjihad segala macam. Nah, itu juga memberikan kemampuannya tidak akan mungkin naik terus. Kemampuannya akan mulai berkurang. Karena masa yang sudah lama, sampai di masa Abu Bakar, masa Umar bin Khattab, itu masanya cukup panjang begitu. Nah, kemudian di antaranya juga regenerasi. Itu, regenerasi. Yang ketiga tadi yang disebutkan para ulama, yang banyak komentari para ulama itu tentang bahwa mulai adanya kelompok-kelompok yang mulai mengkultuskan, bergulu-gulu terhadap Khalid bin Walid ini. Yaitu yang dapat saya ingat, saya penjelasan para ulama tentang masalah ini. Mudah-mudahan ada lagi tambahan dari ustaz yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silahkan. Nah, silahkan. Halo. Mas. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Erwin di Padang Simpuan. Iya, silakan Pak Erwin. Setelah seruntuhan kekhalifahan Bani Abbasiyah, kekhalifahan Islam selanjutnya yang berdiri apa ya? Adakah kekhalifahan Islam yang berdiri setelah runtuhnya kekhalifahan Bani Abbasiyah tersebut, Pak Ustaz? Itu aja yang ditanyakan. Nah. Jazakumullah khairan. Baik. Iya. Nah, silakan Ustaz. Kelanjutan nanti tadi yang kita sebutkan. Kelanjutan tadi yang tadi sudah diangkat tadi Khalifah Abbasiyah periode kedua ini tadi yang diawali dengan Mustansir Billah, Khalifah urutan yang ke-38, nanti dilanjutkan dengan Hakim tadi yang kita sebutkan, dan akan ikuti proses nanti di akhir-akhir sampai nanti masa Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah. Dan bagaimana kalau kita dapatkan referensi-referensi nanti kita coba bahas sampai ke dinasti Utsmaniyah dan bagaimana hubungannya dengan Saudi Arabia ya.
Nah, kita mencoba nanti pembahasan itu ya secara ringkas ya, karena referensi-referensi tentang ini juga butuh untuk dikumpulkan ya. Kalau sampai dari masa Ibnu Katsir kita masih aman ya, masih dapatkan referensi-referensi yang cukup akurat ya, ulama yang jujur dalam menyampaikan informasi, kemudian tidak memihak dalam menyampaikan informasi, itu artinya. Semoga nanti kita lanjutkan dengan dinasti Utsmaniyah, bagaimana pula di sana ada peristiwa yang sangat banyak nanti itu, ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, bagaimana proses berdirinya Saudi Arabia, bagaimana hubungannya antara Saudi Arabia dengan dinasti Utsmaniyah, apakah benar Saudi Arabia yang sekarang itu memberontak kepada dinasti Utsmaniyah. Nah, ini banyak syubhat-syubhat nih. Ya, apakah tetapi dinasti Utsmaniyah itu tidak keturunan dari Quraisy. Maka sebab itu di antara kritik para ulama tidak bisa disebut sebagai khalifah, tetapi disebut Sultan Utsmaniyah. Ya, Sultan. Kenapa? Karena tidak khalifah. Karena yang berhak menjadi khalifah secara Islam ini syaratnya adalah dari bangsa Quraisy, itu surat mutlak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair. Demikian untuk Bapak Erwin di Padang Sidempuan. Kembali mungkin kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung, dan kami mungkin ajukan saja pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, Ustadz, ada pertanyaan dari pelajar yang berada di Lombok. Ya Ustaz, pelajaran apa saja yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menyimak sejarah-sejarah Islam yang disampaikan? Mohon penjelasannya. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus dan juga jawabannya harus lama gitu ya, panjang. Tapi selama kita membahas, biasanya kita akan jelaskan faedahnya begini ya. Tentu secara umum ini dari kisah yang kita pelajari hari ini dan pelajaran sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyamin sebagaimana doa Rasulullah SAW dulu berdoa 3 hal, bahwa di mana di antara bahwa musuh-musuh Islam tidak akan pernah bisa membumi hanguskan Islam secara keseluruhan di muka bumi, tidak akan bisa. Itulah tastahbi baydatuhum, tidak mungkin. Jadi Islam akan senantiasa tetap tegak berdiri sampai hari kiamat. Ya, akan selalu ada golongan yang kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun mati zahina al-haq. Mereka yang selalu berada di atas kebenaran. Maka walaupun di Baghdad telah hancur, kita lihat ya, tapi di wilayah-wilayah lain Islam tetap ada, ulama-ulama juga masih ada, dan kemudian bangkit lagi tadi di Mesir dan seterusnya. Jadi, dan kemudian juga kita lihat pertolongan Allah di Ainun Jalut. Banyak sekali pelajaran sini, baik berhubungan dengan akidah, semangat kita melihat bagaimana para ulama dalam berjuang, kesabaran mereka, ya, juga kita dapat menanamkan nilai kesabaran tentang tantangan dalam berdakwah, tantangan dalam masa yang kita hadapi di masa kita. Bisa saja tekanan dari penguasa, bisa tekanan dari musuh-musuh Islam, dan itu bukan hal perkara yang baru dalam kehidupan kaum muslimin dalam sepanjang sejarah. Maka ketika kita mendengar sejarah bagaimana kaum muslimin yang dihabisi oleh bangsa Tatar di Baghdad, ya, itu membuat kita bagaimana ketahui bahwa musuh-musuh Islam itu tidak akan pernah diam tentang Islam. Itu jelas dulu pelajaran bagi. Kemudian bahwa begitu besarnya perjuangan para ulama kaum muslimin dahulu, ya, mereka mengalami berbagai penindasan, penyiksaan demi untuk mempertahankan iman mereka. Maka betapa mereka kuatnya menghadapi kesabaran dan beratnya bencana yang mereka terima juga, gitu kan. Nah, itu membuat motivasi kita untuk kokoh untuk menghadapi cobaan dan ujian itu. Apa yang kita alami hari ini kalau dibanding dengan apa yang terjadi di masa mereka dan apalagi di masa Rasulullah para sahabat ketika dikepung di Syi'ab Abdul Muttalib, disebut bagaimana sampai sahabat memakan daun-daun yang kering segala macam. Tidak ada apa-apanya kita berislam hari ini dengan perjuangan mereka, begitu kan. Kita berjuang untuk datang ke majelis ilmu saja, berjuang untuk sholat sunnah 2 rakaat selesai sholat wajib aja susah, jangankan sholat sunnah, kadang-kadang sholat wajib aja juga susah kan gitu. Nah, ini sebagai cambuk bagi kita untuk kita bagaimana memperbaiki diri. Banyak sekali sebetulnya kalau kita mampu menggali, banyak sekali pesan-pesan yang luar biasa. Bagi anak-anak muda yang melihat bagaimana di dalam kekuasaan Bani Abbasiyah banyak sekali khalifah-khalifah yang muda-muda usianya menaklukkan bangsa Romawi, memiliki wilayah yang luas, ya,
saat itu ya, yang hari ini terdiri dari sekian puluhan negara, dan itu dulu baru dipimpin oleh seorang khalifah yang usia 25 tahun, usia 26 tahun, 35 tahun. Wah, subhanallah. Begitu hebat-hebatnya generasi dahulu Islam ini. Nah, itu memacu sebagai motivasi kepada generasi muda untuk bersemangat ya, membina diri mereka, keterampilan mereka ya, memiliki tawakal dan usaha yang tinggi kepada Allah, ulul himmah, punyanya cita-cita yang tinggi untuk mengangkat derajat umatnya, memuliakan agamanya, ya kan, berkorban untuk agama ini. Nah, itu memotivasi hal yang banyak dalam diri kita. Dan sekaligus juga mengambil antisipasi bagaimana menghadapi musuh-musuh Islam, mewaspadai musuh-musuh Islam, bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam, kan gitu. Itu barangkali banyak sekali sebetulnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik di situ. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk pertanyaan-pertanyaan di layanan WhatsApp dan di layanan telepon. Waktu yang telah disediakan sudah mencukupi untuk kajian di kesempatan pagi menjelang siang ini, Ustaz. Mungkin ada ikhtitam untuk dapat disampaikan sebagai penutup ya di kesempatan pagi menjelang siang ini. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih untuk para pemirsa dan pendengar semua. Semoga Allah SWT berkahi waktu dan umur antum, segala usaha yang antum lakukan, dan diberikan semangat selalu untuk belajar ilmu agama. Termasuk juga para teman-teman yang telah mengatur acara ini dan menjadi tim di dalam tersiarnya acara ini. Semoga Allah SWT berkahi antum semua, baik tim yang di studio Cilengsi, studio mini, studio Syafi'i, dan semua pemirsa dan pendengar. Mohon maaf jika ada dalam kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.